Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Timnas Putri Indonesia dibantai dua kali dalam dua laga uji coba, yakni 12-1 oleh ADO Den Haag dan 15-0 oleh Timnas Belanda Wanita. Yang lucu sekaligus menyedihkan buat kami, baik pemain ADO Den Haag maupun Timnas Belanda Putri, justru baru tahu loh kalau di Indonesia itu ada cewek yang suka main bola. Sebab ini bukan rahasia umum lagi loh ya. Justru Indonesia itu khususnya ceweknya yang terkenal bukan olahraganya apalagi sepak bola. Tapi cewek di Indonesia itu terkenal di dunia adalah TikTokannya. Buat kami ini tuh sentilan ya buat PSSI khususnya Komite Sepak Bola Wanita. Inilah efek dari nggak adanya kompetisi wanita di tanah air atau nggak adanya liga wanita. Yang kasihan tentu adalah para pemain timnas wanita kita yang pasti mental mereka akan terguncang atas dua kekalahan hebat ini. Karena memang kalau kami lihat ya, ini tuh agak ironis sih. Timnas wanita Indonesia itu rankingnya 104 dunia. Tapi kenapa kompetisinya nggak ada? Kan aneh. PSSI sendiri mencanangkan Liga Wanita alias Liga Satunya Wanita baru akan diuji coba tahun depan. Sebab ternyata biaya untuk menggelar sepak bola wanita atau Liga Putri itu ternyata lebih mahal dibandingkan menggelar Liga Putra. Kenapa ya Liga 1 Putri itu ternyata lebih mahal dari Liga satunya yang biasa ini? Yang pertama, karena nggak adanya operator yang mau menggelar Liga Wanita. LIB nggak akan bisa gelar Liga Wanita sebab butuh sponsor yang sangat besar. Yang kedua, setelah vakum selama 2-3 tahun, ini membuat klub-klub di Liga Wanita ini banyak yang mundur sebab kesulitan keuangan. Artinya jika Liga 1 Putri ini digelar kembali, maka para klub ini akan merogoh kocek yang sangat dalam lagi. Inilah makanya para klub Liga 1 ini masih belum mau nih mengajukan Liga 1 Putri. Nah, kenapa Liga 1 Putri ini lebih mahal dari Liga 1 pria ya? Karena memang ini 2 kali lipat dari semua biaya. Keamanannya 2 kali lipat, keselamatannya 2 kali lipat, wasitnya pun belum ada yang memadai. Sebab wasit untuk Liga Wanita itu beda loh ya dengan wasit Liga Pria. Wasit yang bertugas di Liga Wanita harus benar-benar paham aturan dan tata cara mempraktekkan di Liga Wanita. Ini kalau kami jelaskan nih aturan atau law of the game Liga Wanita ini bisa satu video full nih. Karena emang lebih ribet banget lah. Nanti kalau Liga Wanita udah benar-benar jalan, barulah kita akan jelasin aturan Liga untuk wanita satu persatu ya. Intinya gini, memang kita butuh Liga 1 Putri jalan. Karena ya timnas itu memang sumbernya dari Liga. Tapi PSSI harus benar-benar teliti nih kalau mau gelar Liga Wanita. Kalau Liga Putra aja itu butuh dana sekitar 50-100 miliar ya. Liga Wanita itu bisa nyampe 2 kali lipatnya loh ya biayanya. Jadi ya semoga saja PSSI bisa mendatangkan sponsor besar buat menggelar Liga 1 Putri. Bagaimana dengan AFF ini yang lagi rame nih? Apakah Sintayong akan pakai full pemain Liga 1 atau mungkin akan pakai pemain diaspora? PSSI sendiri nggak melarang lo ya Sintayong mau pakai pemain dari manapun. Mau pakai full pemain Liga 1 silakan. Atau pakai full pemain senior di Piala Dunia pun silakan. Yang pasti PSSI sudah mempersiapkan seluruh pemain untuk Sintayong ambil. Para pemain timnas senior di Piala Dunia pun mengaku nggak keberatan kalau dipanggil Sintayong buat main di AFF. Asal mereka ini diizinkan oleh klubnya. Sebab AFF bukanlah agenda FIFA. Tapi yang pasti ya, kalau pemain Liga 1 udah dipastikan bisa diambil loh ya. Karena kan
ada larangan atau ada aturan klub di Liga 1 itu dilarang menolak melepas pemain ke timnas meskipun itu ajang AFF, karena memang udah ada perjanjian nih antara para klub dengan pihak PSSI. Kalau nggak salah perjanjiannya bunyinya kayak gini deh. Yang pertama, kalau pihak klub melarang, maka klub akan dijatuhin sanksi atau denda sekitar 100 juta per satu pemain. Itu kalau nggak salah lo ya. Ya koreksi kalau kami salah ya, itu yang kami tahu. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Yang kedua, jika klub tak mau melepas pemain ke timnas, maka klub itu akan mendapatkan kartu kuning di akhir kompetisi, yang artinya poinnya akan dikurangin 1. Yang ketiga, jika pelatih klub yang melarang pemain ke timnas, maka pelatih tersebut akan diusir dari Liga Indonesia. Yang keempat, jika pemain Liga 1 ya, menolak untuk bergabung ke timnas, maka akan disanksi, bisa diskorsing sampai akhir musim ataupun dicoret gak boleh main di Liga Indonesia. Jadi kita akan lihat nanti apakah masih ada tim Liga 1 yang menolak melepas pemainnya. Kalau ada, bener nggak nih ada sanksi yang akan dijatuhkan? Kalau untuk para pemain abroad alias para pemain yang bermain di luar negeri, PSSI nggak bisa apa-apa ya, sebab beda federasi. Jadi PSSI nggak bisa intervensi, itu terserah klubnya. Kalau dilepas ya syukur, nggak dilepas ya PSSI nggak bisa maksa. Makanya kalau buat kami pribadi, AFF ini tuh cuma jadi racun, hal yang nggak berguna sama sekali loh. Kenapa masih banyak orang yang pengen bangga banget sama AFF? Dan ini serba salah buat Sintayong loh. Kalau Sintayong pakai full pemain Liga 1 dan gagal, pasti akan dihujat habis-habisan. Padahal bukan sepenuhnya kesalahan STY juga, karena faktanya masih banyak pemain Liga 1 kita ini yang nggak mau main untuk timnas Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka ini masih jengkel atau mungkin ngerasa sakit hati. Kesempatan mereka untuk main di timnas Indonesia sekarang mulai tertutup dengan masuknya para pemain diaspora. Jadi kalau kalian mau tahu ya, 60-70% pemain lokal Liga 1 kita ini pikirannya sama loh. Alah, kemarin aja kita susah banget masuk ke timnas, dikalahin mulu sama pemain diaspora. Sekarang giliran AFF kita dipanggil, lah biarin kita main jeblok aja sekalian di AFF biar mampus Sintayong. Itu loh, itu masih banyak loh pemain kita tuh yang berpikiran seperti itu. Makanya AFF itu sebenarnya apa ya, ajang bunuh diri buat Sintayong. Sementara kalau Sintayong pakai pemain diaspora ini pun sulit, sebab ya secara logika mana ada klub luar negeri yang mau melepas pemainnya ke ajang yang bukan ajang resmi FIFA. Bahkan AFF ini nggak diakuin loh sama FIFA. Kalau cedera ya klub juga yang rugi, FIFA mah nggak mau ngasih kompensasi. Beda dengan namanya agenda FIFA atau FIFA Matchday, kan FIFA masih ngasih kompensasi buat klub. Di AFF itu, setiap tim peserta itu hanya boleh mendaftarkan 23 pemain dalam satu pertandingan. Jadi cuma boleh 23 pemain aja ya dalam satu kali pertandingan. Tapi ya, untuk dalam satu timnya terserah mau pakai berapapun. Yang penting satu kali main yang didaftarin cuma 23. Nah, seandainya Sintayong tetap pakai pemain dari Liga 1, kita akan coba pilihkan beberapa pemain yang menurut kami masih layak sih untuk masuk ke skuad timnas AFF. Di sektor kiper kami memilih ada Nadeo Argawinata, Hernando Ari ataupun Andika Ramadhani ya dari Persebaya, dan satunya lagi mungkin Teja Pakualam kali ya. Ini baru 3 ya. Di sektor back kami memilih Rizky Ridho, Wahyu Prastio, Kadek Arel, Edo Febriansa, ada Alvarezi Buffon, Rio Fahmi, Fajar Faturrahman, dan Komang Teguh. Di sektor gelandang ada Beckham Putra, Maklok, Kambuaya, dan Dewangga. Sektor winger ada Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Malik Rizaldi. Sementara di depan ada Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Stefano Lillipali. Udah lengkap ya, 23 pemain. Cadangannya kita pakai yang abroad, yakni Justin Hubner, ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Jens Reven. Totalnya 28 pemain, kan yang boleh main 23. Nah, yang cadangan ini bisa jadi pemain inti, bisa jadi pemain cadangan. Kalau yang dirasa pemain inti yang tadi di atas itu nggak mumpuni, ya pakai yang cadangan termasuk abroad inilah.
Ya ini sih cuma versi kami aja loh ya. Boleh setuju, boleh juga enggak. Ini kan bukan pilihan Sintayong loh ya. Ini cuma versi kami. Sebenarnya masih ada sih beberapa pemain yang menurut kami masih layak masuk ke timnas di AFF seperti Ahmad Maulana Sarif nih di Arema FC ataupun mungkin Koko Ari di Madura United ini pun masih layak masuk ke timnas Indonesia. Tapi ya sekali lagi ini pilihannya pelatih Sintayong itu sendiri ya. Mungkin kalau pakai abroad full juga nggak bisa kali ya. Dari timnas U17 ini mungkin masih banyak yang belum terlalu paham alias masih bingung ya. Karena kan ada kabar simpang siur nih katanya. Meskipun timnas U17 ini menang 10-0 dari Mariana Utara, tapi pertandingan ini nggak dihitung. Itu benar nggak Bang katanya? Oke, kita akan coba jelasin secara sederhana aja deh. Kami jawab ya, ini betul, 100% betul. Kenapa demikian? Ini semua gara-gara Lebanon mundur dari grup H. Nah, Lebanon ini mundur gara-gara agresi militer Israel ke Lebanon. Jadi, dengan mundurnya Lebanon di grup H ini tuh cuma memainkan 2 laga aja. Jadi, poin maksimalnya cuma 6. Jadi, imbasnya semua grup itu ada perubahan. Grup A sampai grup C yang diisi 5 tim itu pun sama. Lawan 2 tim terbawah itu nggak dihitung. Sementara grup D sampai J, lawan tim terbawah nggak akan dihitung juga. Masih belum paham juga? Oke, gini secara simpelnya dah. Kita contoh di grup G ini Indonesia ya. Australia kan menang 19-0 lawan Mariana Utara. Ini nggak dianggap lo ya, nggak dihitung lo ya. Australia menang 3-1 lawan Kuwait. Ini baru dihitung 3 poin. Indonesia menang 10-0 atas Mariana Utara. Ini nggak dihitung. Indonesia menang 1-0 lawan Kuwait, itu baru dihitung 3 poin. Jadi secara simpelnya di grup G ini, kalau Indonesia mau lolos otomatis ya harus menang lawan Australia. Kalau kalah atau imbang ya nungguin apakah jadi runner up terbaik apa enggak gitu loh. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan Malaysia di grup H. Mundurnya Lebanon otomatis membuat peluang Malaysia lebih terbuka untuk lolos ke Piala Asia U17. Kenapa demikian? Pertandingan pertama Malaysia ini kalah ya dari timnya Uni Emirat Arab alias poin Malaysia ini masih 0. Menyisakan 1 pertandingan lawan Laos. Kalau Malaysia menang lawan Laos otomatis poinnya 3. Ini bisa membuat Malaysia lolos sebagai salah satu runner up terbaik. Kan curang banget kan AFC kan? Cuma main 1 kali loh, langsung bisa lolos. Lah Indonesia udah menang 2 kali, masih ngap-ngapan lolos apa enggak. Pinter banget kan AFC. Lanjut kita ke berita klub dari Persebaya. Baru-baru ini ada usulan jika Persebaya ini harus merekrut seorang pelatih striker. Sebab lini depan Persebaya ini sebenarnya bukan nggak bagus loh ya, tapi memang kesulitan mencetak gol. Tapi kan pertanyaannya, apakah usulan ini akan diterima oleh Paul Munster apa enggak? Sebab Paul Munster ini adalah mantan striker Irlandia Utara. Ya masa sih mantan striker nggak bisa asal striker? Apa kata dunia? Tapi ya patut ingat juga, tugas seorang pelatih kepala itu bukan cuma ngurusin 1 titik loh ya. Pelatih kepala itu tugasnya ya melatih pertahanan, ya melatih permainan, melatih penyerangan, ya melatih taktikal, evaluasi pertandingan, menyiapkan materi latihan, dan lain-lain. Jadi memang basic apapun seorang pelatih kepala tetap butuh pelatih khusus di setiap lini. Kalau kami pribadi sih setuju banget ya kalau Persebaya mendatangkan pelatih striker. Sebab secara permainan ya kami pikir cuma lini serang yang kurang di Persebaya. Atau mungkin Paul Munster ini mau berjudi kali ya. Alah, nggak usah lah datangin pelatih striker, nambah striker aja kali. Ya itu sih atas Paul Munster. Kalau memang dirasa nambah striker akan lebih gacor ya kenapa enggak. Jadi ya kita lihat nanti, keputusannya ada di Paul Munster. Tapi yang unik ada di Persib Bandung loh ya. Persib Bandung itu bukan mendatangkan pelatih striker loh, tapi mendatangkan fisioterapi baru asal Brazil, Geraldo Santos. Katanya sih si Geraldo ini buat ngebantuin Benedictus nih, biar bikin pemain Persib selalu sehat katanya.
Ya kalau buat kami pribadi sih no problem lah ya. Siapa tahu dengan datangnya Kang Maman, Geraldo Santos maksudnya. Siapa tahu kan fisik para pemain Persib yang menjalani 2 laga dalam seminggu nggak cepet capek lagi atau istilahnya nggak cepet letoy. Ya karena emang fisik para pemain Persib ini masih payah. Miro Patrick dan Yaya Sunaria kayaknya udah kewalahan nih. Pemain Persib itu digenjot latihan fisik keras, pada cedera. Ya moga-moga aja dengan datangnya Kang Maman ini ke Persib ya para pemain Persib nggak gampang cedera. Yang unik lagi, ini lucu buat kami ya, karena ada rumor nih, di bursa transfer aja belum dibuka kok udah ada rumor sih. Ada rumor katanya Persib dan Dewa United ini akan kerjasama lagi alias tukar-tukaran pemain katanya. Katanya lo ya, bukan kami yang bikin ini, dua banyak santer banget nih ya. Katanya Persib ini lagi incer Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani, dan satu pemain lagi yang diminta didatangkan adalah Fajar Fatur Rahman katanya. Ada heseknya oh iya mah. Egy itu di Dewa itu cuma sementara lo ya, sebab sebelum ada tim luar negeri yang minat ya Egy cuma akan main di Dewa United. Jadi agak susah kalau Egy akan keluar dari Dewa. Bagaimana dengan Sadil? Ya ini buat kami sekarang ya kondisinya itu 50-50. Kenapa demikian? Sebab ini tuh tergantung dari Teddy Cahyono. Kalau Teddy Cahyono nerusin kerjasama dengan Sadil ya Sadil akan ke Persib. Tapi kalau Teddy Cahyono udah ogah nih ya Sadil ya nggak bakalan ke Persib. Bagaimana dengan Fajar Fatur Rahman? Aduh, ini sih mimpi kali ya. Mimpi bosku. Fajar itu di Borneo FC udah tertulis not for sale alias untuk dijual cina. Lalu kemarin ada yang komentar, ya nggak apa-apa kali Egy Maulana Fikri ini dibarter sama Mail. Hah? Barter sama Mail? Dewa Unitednya ya pasti kagak mau lah. Yang pasti Mail itu adalah pemain asing. Ya gantinya pemain asing lagi lah ya. Dan nggak usah repot-repot kudu nyari yang belum pasti-pasti, udah nyari yang pasti-pasti aja deh. Kan cuma setengah musim ini, ambil lagi aja tuh si Mbappe KW alias Bruno Cantengan. Bruno Katanhede maksudnya. Kan si Katanhede ini udah terbukti di Persib, lagian lagi gratis juga tuh. Dan satu lagi nih, ternyata si Bruno ini nggak satu agen lagi dengan Rene Albert. Si Bruno ini sekarang agennya itu Oberta asal Yunani. Ya itu sih menurut kami aja ya. Buat sementara aja sampai akhir musim. Siapa tahu kan si Katanhede ini jauh lebih baik dibandingkan Mail.